Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Dwinita. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan dan Perbankan. Materi yang akan saya sampaikan dalam video ini antara lain pasar modal, pasar uang, asuransi, dan pasar valuta asing. Materi yang pertama yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Jenis-jenis pasar modal ada dua. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah tempat terjadinya penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit, sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kedua adalah pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran di pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari. Setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Fungsi pasar modal antara lain yang pertama, sebagai sumber penghimpunan dana. Kebutuhan dana perusahaan bisa dipenuhi dari berbagai sumber pembiayaan. Salah satu sumber dan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan adalah pasar modal, selain sistem perbankan yang selama ini dikenal sebagai media perantara keuangan secara konvensional. 2. Sebagai sarana investasi. Yang ketiga, pemerataan pendapatan pada dasarnya apabila perusahaan tidak melakukan go public. Pemilik perusahaan terbatas pada personal pendiri perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat, sebagai pendorong investasi. Karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan pembangunan diperlukan investasi yang besar. Manfaat pasar modal antara lain bagi emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar. Kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Ketiga, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Keempat, ketergantungan emiten terhadap bank lebih kecil. Kelima, cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal perusahaan. 6. Emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang beresiko tinggi. Dan yang terakhir, jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. Kemudian manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau yang memegang saham. Yang ketiga, memiliki hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham. Yang keempat, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. Dan yang terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi nilai risiko. Sedangkan manfaat pasar modal bagi pemerintah, yang pertama, mendorong laju pembangunan. Yang kedua, mendorong investasi. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. 4. Memperkecil DSR. Dan yang terakhir, mengurangi beban bagi BUMN. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal antara lain yang pertama, supply sekuritas. Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. 2. Demand akan sekuritas. Faktor ini berarti harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki dana yang cukup besar untuk membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. 3. Kondisi politik dan ekonomi. Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi besar kecilnya demand dan supply akan sekuritas. Dan yang terakhir, masalah hukum dan peraturan. Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Produk-produk yang ada pada pasar modal, yang pertama, saham. Saham adalah surat tanda bukti kepemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen perusahaan yang bersangkutan. 2. Obligasi. Obligasi adalah sekuritas berpendapatan tetap yang diterbitkan berhubungan dengan perjanjian utang. Dan yang terakhir, reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal.
Selanjutnya, pengertian pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana, surat-surat berharga atau instrumen finansial jangka pendek yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang memiliki fungsi antara lain yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. 2. Memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. 3. Menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. 4. Sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Lalu sebagai penghimpunan dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Kemudian sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi, dan yang terakhir sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek pada perusahaan di Indonesia. Tujuan pasar uang dari pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. 2. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. 3. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dan yang keempat, sedang mengalami kalah clearing. Sedangkan dari pihak yang menanamkan dana, yang pertama untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, kedua membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, dan yang terakhir spekulasi. Ada beberapa peserta pasar uang antara lain bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan individu masyarakat. Kelebihan pasar uang, yang pertama, sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. 2. Sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Lalu resiko yang mungkin dihadapi oleh pasar uang antara lain resiko pasar, yaitu resiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. 2. Risiko reinvestment, yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. 3. Risiko gagal bayar, yaitu risiko yang terjadi akibat tidak mampunya peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. 4. Risiko inflasi, yaitu pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. 5. Risiko valuta, yaitu risiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Dan yang terakhir, risiko politik, risiko yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah. Ciri-ciri pasar uang, yang pertama, menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. 2. Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. 3. Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Selanjutnya, materi pasar valuta asing. Pasar valuta asing yaitu merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Pasar valuta asing menyediakan pasar sarana fisik maupun dalam pasar kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang asing, menentukan nilai tukar mata uang asing, dan menerapkan manajemen mata uang asing. Fungsi pasar valuta asing, yang pertama, transfer daya beli. Sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda-beda. 2. Penyediaan kredit. Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman tersebut. 3. Mengurangi risiko valuta asing. Importir mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan dalam kondisi normal dari kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan, misalnya terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang telah diperkirakan. Para pelaku pasar valuta asing, yang pertama, dealer. Dealer pada umumnya disebut juga sebagai market maker yang berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergairah di pasar uang. Dealer umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut.
2. Perusahaan atau perorangan. Perusahaan maupun individu dapat pula melakukan transaksi perdagangan valuta asing. 3. Spekulan dan arbitrator. Spekulan dan arbitrator bertindak atas kehendak mereka sendiri, dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan pasar. Berbeda dari dealer, spekulan juga pelaku pasar yang akan meramaikan transaksi di pasar uang. Keempat, fungsi bank sentral. Dalam pasar modal, fungsi bank sentral umumnya adalah sebagai stabilisator nilai tukar mata uang lokal. Bank sentral memanfaatkan pasar valuta asing untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan valuta asingnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang sehingga berdampak positif bagi perekonomian nasional negara. Yang terakhir, pialang. Pialang bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, perusahaan pialang memiliki akses langsung dengan dealer dan bank di seluruh dunia. Jenis-jenis pasar valuta asing. Yang pertama, pasar spot. Pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi-transaksi nilai tukar berjalan suatu valuta, di mana komoditi atau falas dijual secara tunai dengan penyerahan segera. Dengan pasar spot dibedakan atas 3 jenis transaksi. Yang pertama, cash. Transaksi di mana pembayaran satu mata uang dan pengiriman mata uang lain diselesaikan dalam hari yang sama. 2. Tunggak. Transaksi di mana pengiriman dilakukan pada hari berikutnya, baik secara mingguan atau bulanan. 3. Spot. Transaksi di mana pengiriman diselesaikan dalam tempo 48 jam setelah perjanjian. 2. Pasar forward. Pasar forward adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang. 3. Pasar currency futures adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency futures. Suatu kontrak currency futures merupakan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian atau settlement date tertentu di masa depan. Dan yang terakhir, pasar currency option, yaitu pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency option. Kontrak currency option dapat diklasifikasikan sebagai call atau put. Currency call option digunakan untuk menghedge hutang-hutang falas yang harus dibayarkan di masa depan. Sedangkan currency put option digunakan untuk menghedge piutang-piutang falas yang akan diterima di masa depan. Kelebihan valuta asing. Yang pertama, transaksi 24 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. 2. Likuiditas. Banyaknya broker atau dealer dalam pasar falas menjadikan pasar falas menjadi sangat liquid sekaligus bisa menjadikan harga menjadi lebih stabil. 3. Rendahnya biaya transaksi. Di pasar falas secara online tidak ada, namun hanya dikenakan biaya yang jumlahnya cukup beragam. Salah satunya contohnya adalah biaya pada saat penarikan dana atau akun forex. 4. Keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga. Para trader dapat menarik keuntungan dari kenaikan harga, yaitu selisih antara harga jual dengan harga beli pada pesanan beli. Sedangkan pada pesanan jual, keuntungan didapat dari selisih antara harga jual dengan harga beli. Kelima, margin perdagangan. Perdagangan dengan margin dapat membuat daya beli investor melebihi jumlah modal yang dimiliki. 6. Keuntungan dua arah. Dapat menghasilkan keuntungan dua arah ketika market naik ataupun ketika market turun. Hal ini tidak berlaku bagi investasi jenis lain, contohnya saham. Dan yang terakhir, fungsi leverage. Dengan modal relatif kecil dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar. Kemudian kelemahan pasar valuta asing. Yang pertama, risiko kurs pertukaran. Risiko ini muncul akibat dari naik turunnya nilai tukar atau kurs valuta asing. 2. Risiko negara asal. Risiko ini timbul akibat campur tangan pemerintah yang mata uangnya diperdagangkan di pasar valuta asing. Contohnya seperti intervensi bank sentral di negara tersebut dengan menaikkan tingkat suku bunga, melepas obligasi pemerintah, pembelian valuta asing secara besar-besaran oleh pemerintah, dan sebagainya. Area berikutnya adalah asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan,
atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Manfaat asuransi yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. 2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. 4. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Dan 5. Alat penyebaran risiko. Risiko yang harusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. 6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab. Prinsip asuransi yang pertama, insurable interest atau kepentingan yang dipertanggungkan. Pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakut sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. 2. Atmos good faith atau itikat baik. Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikat baik. Antar pihak tertanggung dan penanggung harus saling mengungkapkan keterbukaan. Kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengungkapkan fakta disebut duty of disclosure. 3. Indemnity. Konsep ini adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. 4. Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. 5. Subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang menyebabkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. 6. Contribution bahwa penanggung berhak mengajak penanggung yang lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar.